Definisi vektor penyakit. Vektor penyakit merupakan arthropoda atau avertebrata seperti keong yang bertindak sebagai penular penyebab penyakit atau agen dari hospes pejamu sakit ke rentan pejamu lain. Vektor menyebarkan agen dari manusia atau hewan terinfeksi ke manusia atau hewan rentan melalui kotoran, gigitan, dan cairan tubuh atau secara tidak langsung melalui kontaminasi makanan. Vektor digolongkan menjadi dua, yaitu vektor mekanik dan vektor biologi. Vektor mekanik yaitu hewan avertebrata yang menularkan penyakit tanpa agen tersebut mengalami perubahan siklus, perkembangan, atau perbanyakan. Sedangkan vektor biologi dinyatakan sebagai agen penyakit atau patogen yang mengalami perkembangbiakan atau perubahan siklus. Jenis vektor dan binatang pembawa penyakit. Yang pertama ada nyamuk, yang kedua lalat, ketiga kecoa, keempat pinjal, dan kelima tikus. Definisi lalat. Lalat adalah salah satu serangga yang mengalami metamorfosis sempurna dengan melalui stadium telur, stadium larva, stadium pupa, dan stadium dewasa. Lalat adalah salah satu jenis serangga dari ordo Diptera. Mereka memiliki sepasang sayap dengan bentuk membran dan anggotanya terdiri dari 116.000 lebih spesies di seluruh dunia. Lalat adalah serangga yang bergerak lebih banyak terutama dengan sayap dan hanya beberapa kali menggunakan kakinya untuk bergerak. Klasifikasi lalat. Klasifikasi lalat atau Musca domestica, kingdomnya Animalia, filumnya Arthropoda, kelasnya Hexapoda, ordonya Diptera, famili Muscidea, genusnya Musca, dan spesiesnya Musca domestica. Siklus hidup lalat. Siklus hidup lalat dimulai dengan tahap telur. Telur lalat berukuran sangat kecil, sekecil butiran beras. Berwarna putih dan hanya butuh 1 hari untuk menetas ke tahap pertama atau tahap larva. Setelah telur menetas, mereka keluar sebagai makhluk berwarna putih tanpa kaki yang disebut larva atau umum disebut sebagai belatung. Belatung berkembang biak dengan cepat dan kemudian melewati proses pergantian kulit. Setelah belatung memasuki tahap kepompong, mereka akan tampak lebih besar dan kulitnya berubah menjadi lebih gelap atau berwarna kuning, merah, coklat, hingga hitam. Ketika proses kepompong telah dilalui dan mereka sudah tumbuh menjadi lalat dewasa, mereka kemudian terbang dan mencari tempat untuk memberi makan dan pada akhirnya mencari tempat baru untuk bertelur dan memulai proses dari awal lagi. Selanjutnya, kita membahas mengenai siklus penularan vektor penyakit yang disebabkan oleh lalat. Penularan lalat dapat ditularkan dengan cara lalat hinggap di tempat sampah atau kotor, sehingga lalat dapat membawa kuman, bakteri, dan virus yang menempel pada bagian kaki lalat dan bulu-bulu halus lalat. Selanjutnya, lalat menempel pada makanan yang kita makan, sehingga bakteri dan kuman tersebut menyebar ke dalam makanan yang kita makan. Dan apabila lalat terlalu banyak makan yang ia hinggap, maka lalat akan membuang kotorannya di atas makanan yang dihinggapinya, sehingga makanan tersebut menjadi tercemar oleh telur dan larva lalat dan makanan akan terkontaminasi. Dan hal tersebut menimbulkan berbagai penyakit, khususnya penyakit bawaan makanan. Selanjutnya ada penyakit yang diakibatkan oleh lalat. Beberapa penyakit yang ditimbulkan oleh lalat dapat ditularkan langsung maupun tidak langsung. Penularan langsung misalnya larva migrans dan trypanosomiasis melalui penetrasi larva dan gigitan lalat dewasa. Penularan tidak langsung diantaranya melalui pemindahan agen patogen oleh lalat melalui makanan dan minuman yang kita konsumsi, misalnya diare, difteri, salmonellosis, kecacingan, dan sebagainya. Ada beberapa penyakit yang bisa ditularkan oleh lalat terutama di Indonesia. Yang pertama ada diare. Diare merupakan suatu gejala buang air besar cair dengan frekuensi tidak normal karena pergerakan usus yang berlebihan. Penderita dapat menderita dehidrasi dan dapat menyebabkan kematian apabila tidak mendapatkan pertolongan segera. Yang kedua ada miasis. Miasis merupakan penetrasi larva lalat pada jaringan kulit hewan maupun manusia. Miasis di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, diakibatkan oleh jenis lalat Chrysomnia bassiana.
Namun demikian, spesies lalat lain juga dapat menimbulkan penyakit ini. Yang ketiga ada kecacingan. Penyakit kecacingan biasanya terjadi pada anak-anak yang memiliki perilaku higien yang kurang. Perilaku tidak mencuci tangan sebelum makan merupakan faktor risiko bagi tertularnya penyakit kecacingan. Lalat juga berpotensi menular kecacingan ini dengan membawa telur cacing yang infektif dan mengkontaminasi makanan atau minuman. Yang keempat ada antraks. Penyakit antraks lebih sering menyerang hewan ternak, namun penyakit ini merupakan zoonosis dan sangat kontagius menginfeksi manusia. Penyakit yang disebabkan oleh Bacillus anthracis ini menular melalui kontrak ternak, karkas produk peternakan lainnya, bahan makanan yang terkontaminasi spora kuman antraks maupun melalui spora kuman di udara. Selanjutnya, kita membahas mengenai pencegahan dan pengendalian vektor lalat. Dimulai dari pencegahan. Pencegahan dapat dilakukan dengan cara melakukan upaya pengolahan sampah secara rutin, sehingga mengurangi jumlah makanan dan tempat bertelur bagi lalat. Dan pada akhirnya, populasi lalat dapat diturunkan. Selanjutnya, perbaikan infrastruktur itu juga harus didukung seperti pembuatan drainase yang baik dan tempat sampah yang memadai dan tertutup pada tempat-tempat umum lainnya, seperti pasar, sehingga mampu mengurangi kelembapan dan menjadi salah satu cara mencegah lalat untuk menjadi tempat berkembang biak di area tersebut. Dan hal ini menjadi perhatian khusus bagi kesadaran masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan tidak membuang sampah sembarangan, agar supaya perbaikan sanitasi dan perubahan perilaku dari masyarakat ini dapat mengurangi kesempatan lalat untuk makan dan berkembang biak di lingkungan sekitar kita. Sedangkan dalam pengendaliannya ada terbagi 3 cara. Ya, yang pertama itu menjaga sanitasi kandang atau eliminasi semua tempat yang memungkinkan lalat berkembang biak, seperti litter basah, hewan mati, telur rusak atau pecah, pakan serta kotoran hewan harus dibuang atau dikeringkan jika ingin disimpan. Selanjutnya, pengecekan tempat minum agar selalu diganti dengan yang baru atau mengurangi wet litter untuk menjaga kondisi lembab yang sangat disukai populasi lalat. Yang kedua itu ada fly traps. Penggunaan perangkap lalat juga mendukung efektivitas dalam mengurangi populasi kerugian lalat. Yang ketiga itu ada bahan kimia, insektisida atau larvasida. Penggunaan bahan kimia menjadi alternatif bahkan pengendalian utama pada peternakan karena sangat efektif dan mudah untuk mengontrol populasi hama lalat di kandang.